Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Bagaimana mereka bisa muncul lebih awal? Kekuatan jiwa alam Xiaoyan bisa mendengar gumaman keempat orang itu. Xiaoyan melihat sosok-sosok yang muncul di sekitarnya, dan ia segera mengetahui bahwa tidak semua sosok yang muncul kembali merupakan sosok manusia. Ada juga binatang buas di antara mereka. Bahkan ada sosok lain selain binatang buas. Adapun orang yang memblokir pukulan Xiaoyan, itu adalah sosok berjubah abu-abu. Xiaoyan melihat ke atas, matanya mengikuti gerakan sosok tersebut, yang ternyata sosok ini memiliki 3 kepala yang ganas. Meskipun dia bisa memblokirnya, namun lengan di depannya juga patah. Kelihatannya tidak mudah memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, semua orang bergegas menuju Xiaoyan. Bahkan Mara tanpa wajah juga bergegas menuju Xiaoyan. Makhluk-makhluk yang tampak aneh ini benar-benar mengabaikan si bungkuk dan 4 orang lainnya. Tampaknya hanya Xiaoyan satu-satunya yang ada di sini. Mata Lantian tiba-tiba menyusut melihat 7 atau 8 angka. Mereka berempat sangat terkejut, bahkan tidak bisa mempercayainya, yaitu Raja Iblis berkepala 3, Pak Tua Tianli dan Golem Batu. Bukankah mereka semua muncul setelah Mara tanpa wajah? Ada orang lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak mengetahuinya. Mungkin itu ada hubungannya dengan orang ini. Monster yang muncul dalam uji coba ini, konon mereka semua berasal dari klan Cimi yang pernah merampas tubuh mereka. Monster dari setiap dunia itu masih bisa diselesaikan jika mereka sendirian. Tapi jika mereka semua bersatu, tidak peduli seberapa kuat orang yang menghadapinya, pasti mereka semua dalam bahaya. Itu benar. Haruskah Anda membujuknya untuk menyerah? Selama kamu memilih untuk menyerah, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Sudahlah, orang ini tidak baik. Semua ini tidak menarik minat kita sekarang, dan akan lebih baik sebelum kita mati dalam pertempuran. Belum terlambat bagi kita untuk mengakui kekalahan. Mereka berempat berkumpul untuk berdiskusi satu sama lain. Saat mereka sedang berbicara, sontak mereka berempat kaget. Tiba-tiba, mereka merasakan perasaan untuk membunuh yang kuat di sekitar mereka. Mata Xiaoyan memperhatikan mereka. Meski hanya sesaat, tapi ini cukup untuk mengingatkan beberapa orang. Jika Xiaoyan tidak mati dalam pertempuran ini, maka mereka berempat tidak akan lolos dari kematian. Mereka berempat berkeringat dingin, mereka tidak berani berbicara dengan mudah lagi. Mereka saling berpandangan satu sama lain, dan tidak segera mengambil tindakan. Karena mereka merasa di bawah pengepungan seperti itu, Xiaoyan mungkin tidak bisa melarikan diri dengan selamat. Selain 3 sebelumnya, saat ini total ada 10 musuh, dan semuanya terlihat aneh. Saya tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya, tapi jika persidangan bisa diakhiri lebih awal, ini juga dapat menghemat waktu. Xiaoyan lalu bergerak maju dan mundur sedikit. Belum terlambat untuk mengambil tindakan jika dilihat dari situasi di depan Anda dengan jelas. Kekuatan jiwa dari alam menyebar, lalu nafas ini bisa dirasakan dengan jelas. Kekuatan setiap sosok itu tidaklah lemah, tapi tidak ada keberadaan yang sangat kuat. Ilusi pencobaan itu salah besar. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Xiaoyan, kau diam saja, karena itu untuk saya. Artinya, Anda tidak bisa melarikan diri, dan cukup memulai perang secara langsung. Klon dewa asli bergegas keluar dari bayang-bayang Xiaoyan, lalu berubah menjadi tubuh ribuan kaki. Dia melancarkan serangan sembarangan terhadap 10 musuh, kecuali 3 orang yang sebelumnya terluka parah. 7 sisanya, 2 dari binatang buas dan monster yang gemuk. Meskipun 4 sisanya adalah humanoid, tapi semuanya terlihat sangat aneh. Mereka menghadapi serangan Xiaoyan, dan tak satu pun dari mereka adalah vegetarian. Mereka segera menyerang balik, kemudian klon dari dewa asli segera mundur secara bertahap, karena ada luka parah di tubuhnya. Jelas klon dari dewa asli mengulur waktu untuk dewa asli. Di belakang, Xiaoyan sendiri melambaikan tangannya. Dengan cepat api dari 3 warna berbeda terjalin secara gila-gilaan. Energi mengerikan memenuhi sekeliling, dan itu menyebabkan suhu di seluruh platform meningkat tajam. Klon dari dewa asli segera mundur, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Akhirnya,
Teratai murka Buddha 3 warna mengembun di telapak tangannya. Itu kemudian terbang keluar. Sebelum kita bertarung, biarkan tempat ini berubah menjadi lautan api. Alam dewa abadi telah dibentuk kembali, hanya tidak tahu, bisakah ke-10 orang dibawa ke alam dewa abadi pada saat yang sama? Lalu mata Xiaoyan menunjukkan cahaya panas. Teratai api mulai terbang, dan dari ukuran aslinya sebesar telapak tangan, itu muncul hingga mengakibatkan badai, hingga berubah menjadi teratai api besar yang menutupi separuh platform. Keempat orang termasuk si bungkuk, dengan cepat mundur ke tepi. Tanpa pikir panjang, Anda bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari teratai api. Kemudian terjadilah ledakan. Setelah teratai api meluas hingga ekstrim, ini adalah kekuatan kehancuran yang melanda semua tempat. Jeritan tiba-tiba datang darinya. Xiaoyan melihat serangkaian sosok menunduk karena malu. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan tergerak. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, dia tiba-tiba meluncurkan alam dewa abadi, seolah-olah dalam sekejap seluruh platform berubah menjadi lautan api. 3 matahari yang terik menggantung di langit, ada juga 3 pilar petir yang seolah menopang langit dan bumi. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Api atau nyala api, guntur atau guntur, mereka semua memiliki kekuatan penghancur yang paling mengerikan. Sepertinya tempat ini seperti tungku alkimia yang besar. Setiap orang yang datang ke alam dewa abadi Xiaoyan, semuanya menjadi bahan penyulingan obatnya. Keempat orang termasuk si bungkuk beracun juga ada di antara mereka, semua tampak ketakutan. Semua angka di sini menampilkan rasa sakit. Sepertinya itu akan dimurnikan seperti bahan obat. Orang ini mempunyai niat membunuh. Jadi apa yang harus dilakukan? Atau mari bekerja sama untuk menghancurkan alam abadinya. Lantian berkata dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga mengangguk dengan cemas. Tepat ketika mereka berempat hendak mengambil tindakan, alam dewa abadi Xiaoyan hancur tanpa peringatan apapun. Namun pasca ledakan, masih menimbulkan dampak destruktif yang hebat. Keempat orang itu menembak ke belakang, hingga membentur tirai tipis di pinggir platform, lalu memuntahkan darah. Nyala api menyala, kemudian pakaian mereka terbakar dan robek. Akhirnya tokoh-tokoh ini mulai menunjukkan kekuatannya. Alam dewa abadi Xiaoyan baru saja dihancurkan, dan saat itulah suara pelan terdengar lagi. Keempat orang di tepi hanya merasakan cahaya keemasan bermekaran di depan mata mereka. Sosok yang menutupi langit dan matahari muncul di hadapannya. Ukuran besarannya jauh melampaui imajinasi keempat orang itu. Itu adalah raksasa yang sangat besar. Mereka melihat sosok yang sangat besar itu, lalu meletakkan telapak tangan mereka ke depan. Pegang matahari dan bulan di tanganmu. Suara rendah terus menyebar. Itu membuat darah mereka begitu gila hingga rasanya seperti akan mendidih. 4 orang dan 7 lubang berdarah. Lalu telapak tangan raksasa yang menyelimuti seluruh platform digoyangkan dengan tajam. Suara ledakan yang memekakan telinga terdengar. Platform ini diselimuti oleh pohon palem raksasa. Momen ketika kelima jari berkumpul, seolah ada matahari dan bulan di telapak tangannya, hancur berkeping-keping pada saat itu. Xiaoyan tidak dapat memastikan bahwa serangan seperti itu dapat melenyapkan semuanya. Dia benar-benar berpikir bagaimana cara menghancurkan sebanyak yang dia bisa. Bagaimanapun, beri orang-orang ini kesempatan untuk bergabung, dan lebih baik dia menjadi orang pertama agar lebih tegas. Gunakan cara yang paling ampuh, yaitu dengan memberikan pukulan fatal. Kekuatan cengkeraman ini cukup kuat, membuat keempat orang termasuk si bungkuk semuanya terpengaruh. Itu adalah perhitungan untuk 4 orang ini, tetapi saat ini Xiaoyan masih menahan sedikit, memberi mereka pelajaran tetapi tidak sepenuhnya memusnahkan mereka. Bahkan jika ia ingin membunuh sangatlah mudah.